Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar praktek jaringan komputer yang paling sederhana, yaitu menghubungkan dua buah komputer atau peer-to-peer dua komputer dan melakukan file sharing. Peralatan yang kita butuhkan tentunya dua unit personal computer atau disingkat PC. Di sini kita menggunakan dua PC dengan sistem operasi Windows 10 Education. Peralatan berikutnya adalah sebuah kabel Ethernet. Secara teori, menghubungkan dua komputer tentunya dengan kabel crossover, namun kartu jaringan pada komputer yang kita gunakan sudah mendukung auto MDI/MDIX, sehingga tidak bermasalah apabila menggunakan kabel straight atau cross. Lalu apakah yang dimaksud dengan kartu jaringan? Kartu jaringan merupakan sebuah komponen yang menghubungkan sebuah komputer ke dalam sebuah sistem jaringan komputer. Nah, di sini Anda dapat melihat konektor RJ45 dari kabel Ethernet tadi terhubung ke dalam port yang tersedia pada kartu jaringan tersebut. Kartu jaringan disebut juga dengan Network Interface Card atau NIC, atau Network Adapter, atau Ethernet Card. Nah, di sini Anda melihat sebuah NIC yang sudah tertanam atau tersolder pada motherboard, jadi dia sudah menjadi bagian dari motherboard. Nah, NIC ini disebut dengan Integrated NIC atau Built-in NIC. Jadi NIC ini tidak bisa dicabut pasang. Berbeda dengan NIC yang sifatnya slot, NIC ini dapat dicabut pasang sesuai kebutuhan. Nah, NIC ini memiliki kaki, di sini yang dapat dihubungkan kepada slot yang tersedia pada motherboard komputer. PC-PC modern masa sekarang rata-rata sudah menggunakan Integrated NIC. Jadi mungkin Anda akan menjumpai atau menggunakan slot NIC apabila Anda ingin merakit komputer Anda sendiri. Nah, sebuah komputer juga dapat menggunakan beberapa NIC. Nah, biasanya apabila komputer tersebut difungsikan sebagai sebuah server. Tanpa kartu jaringan atau NIC, sebuah komputer tidak akan dapat tergabung dalam sebuah jaringan komputer, karena NIC tersebutlah yang memberikan pengalamatan pada komputer tersebut. Berikutnya kita akan membangun jaringan peer-to-peer pada dua komputer. Nah, Anda melihat di sini ada PC1 dan PC2. Nah, saya akan mencolokkan konektor RJ45 dari kabel Ethernet di PC1. Nah, kemudian saya akan mencolokkan ujungnya satu lagi ke PC2. Nah, perhatikan ketika saya colokkan ke PC2, lampu indikator dari NIC menyala, namun ini bukan berarti PC1 dan PC2 sudah dapat saling berkomunikasi. Secara fisik mereka terhubung, namun perlu diberikan pengalamatan pada PC1 dan PC2 agar mereka dapat berkomunikasi. Pengalamatan yang akan kita berikan yaitu pengalamatan IP address versi 4. Kita mulai dari PC1. Pertama, masuk ke control panel. Anda bisa lakukan search pada tab search, lalu pilih network and internet. Nah, lalu pilih network and sharing center, lalu pilih change adapter settings. Nah, di sini akan ada opsi dari NIC yaitu dengan nama internet. Klik kanan pada logonya, lalu ketik properties. Nah, pilih internet protokol versi 4. Nah, di sini Anda bisa memasukkan IP address pada PC1 tersebut. Nah, pilih use the following IP address, lalu masukkan IP address yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan 192.168.101 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu klik OK. Nah, kita telah selesai memberikan pengalamatan pada PC1. Kemudian kita akan lanjutkan kepada PC kedua. Nah, PC kedua saya sudah melakukan hal yang sama, tahapnya sama saja. Di sini saya berikan screenshotnya saja. Nah, perlu Anda perhatikan pada PC2 Anda perlu memberikan IP address pada subnet yang sama. Nah, di sini kita menggunakan network address 192.168.100.0, di mana PC1 menggunakan 192.168.101 dan PC2 menggunakan 192.168.102. Oke, jadi kita sudah memberikan pengalamatan kepada kedua PC. Sekarang kita akan menguji konektivitasnya.
Pertama, masuk ke command prompt dengan mengetikkan cmd di tab search. Nah, kita telah masuk ke command prompt. Pertama, untuk melihat hasil konfigurasi IP address kita, Anda bisa mengetikkan ipconfig. Nah, di sini dapat dilihat IPv4, yaitu IP address versi 4 kita, yaitu 192.168.101. Nah, apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari ipconfig, Anda bisa mengetikkan ipconfig/all. Nah, di sini selain IP address, Anda dapat melihat parameter-parameter lainnya, salah satunya adalah physical address. Physical address ini merupakan MAC address, yaitu alamat yang sudah tertanam yang diberikan kepada komputer melalui NIC tersebut. Nah, selain itu Anda juga dapat melihat konfigurasi IP address versi 4 kita yang telah kita setting pada komputer ini. Berikutnya kita akan menguji konektivitas PC1 ini ke PC2 dengan menggunakan perintah ping. Ketik ping spasi alamat PC2 dari PC1. Ingat, alamat PC2 pada PC1. Nah, di sini nampak outputnya adalah request timeout, artinya tidak ada koneksi antara PC1 dan PC2. Nah, tenang saja, karena ini biasanya disebabkan oleh firewall dari sistem operasi Windows melakukan blok terhadap protokol ICMP, Internet Control Message Protocol, yaitu protokol yang bekerja di balik perintah ping. Untuk mengatasinya, kita perlu masuk ke Windows Defender Firewall, ketik firewall pada tab search, lalu pilih Windows Defender Firewall. Nah, di sini Anda melihat ada centang hijau pada private network dan guest or public network, artinya firewall diaktifkan pada kedua network tersebut. Nah, kita akan melakukan perubahan terhadap konfigurasi firewall tersebut. Pertama, klik Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini Anda dapat melihat kedua poin berada pada centang hijau. Kita akan memindahkannya ke silang merah, yang artinya kita mematikan firewall pada kedua jenis network tersebut. Nah, jadi Anda melihat sekarang keduanya berada posisi silang merah. Nah, artinya firewall telah dimatikan. Nah, bisa Anda lihat muncul notifikasi pada sisi kanan bawah komputer yang mengatakan bahwa fungsi firewall tidak aktif. Nah, berikutnya kita akan lakukan hal yang sama kepada PC2. Nah, pada PC2 kita sudah melakukan konfigurasi yang sama pada Windows Firewall. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa Windows Defender Firewall melakukan blok terhadap ICMP atau ping ini. Secara default, ini memang diblok oleh firewall, yaitu ICMP dengan arah inbound, yaitu ke arah PC tersebut atau komputer tersebut. Alasannya untuk alasan keamanan. Salah satunya adalah untuk melindungi dari denial of service, di mana ini salah satu serangan terhadap jaringan, di mana penyerang dapat mengirimkan paket ping atau ICMP dalam jumlah yang masif, sehingga komputer itu sendiri tidak dapat mengirimkan paket data kemana-mana, sehingga resource dari jaringan tersebut tidak dapat digunakan lagi. Oke, kita kembali ke PC1. Jadi pada kedua PC kita sudah menonaktifkan firewall. Jadi sekarang kita akan lakukan tes ping. Hal yang sama kita lakukan sebelumnya dari PC1 ke PC2. Nah, di sini bisa dilihat ada reply atau jawaban dari PC kedua ketika kita melakukan ping dari PC pertama atau PC1. Nah, ini artinya kedua komputer telah terhubung atau terkoneksi. Nah, ibarat Anda membangun jembatan antara satu pulau A ke pulau B, jembatannya sudah terbangun, artinya kita dapat menyeberang atau melakukan banyak aktivitas melalui jembatan tersebut. Nah, sekarang setelah PC 1 dan 2 terhubung, kita sekarang akan melakukan aktivitas. Kita ambil contoh di sini adalah file sharing. Sebagai kasus file sharing yang ingin saya buat pada PC 2, saya akan membuat sebuah file di mana file ini nanti akan dapat di-share atau diakses juga oleh PC pertama. Nah, Anda bisa membuat file di mana saja. Saya di sini membuat sebuah file pada dokumen dengan nama coba sharing. Nah, ini folder coba sharing ini, di dalamnya saya akan membuat
sebuah teks dokumen, tes 1, lalu sebuah tes dokumen lagi, yaitu tes 2. Nah, di dalam tes 1 saya akan menuliskan isinya adalah data 1. Lalu di tes 2 saya akan menuliskan isinya data 2. Lalu untuk berbagi folder coba sharing ini, klik kanan pada folder coba sharing, lalu pilih Give Access to, lalu pilih Specific People. Nah, di sini Anda menentukan kepada siapa Anda ingin berbagi atau share folder tersebut. Nah, saya pilih Everyone, yaitu semua orang, lalu klik Add. Nah, kemudian Everyone akan muncul pada tabel, lalu ada pilihan Read atau Read Write. Nah, di mana read ini artinya file tersebut dibagi namun pihak lain hanya dapat membacanya, sementara kalau read write, pihak lain dapat membaca dan mengubahnya. Di sini saya pakai read write, lalu klik share. Di sini Anda dapat melihat sebuah link atau sebuah path di mana PC lain atau tepatnya di sini PC 1 dapat mengakses folder coba sharing tersebut dengan menggunakan link atau path ini. Kemudian kita kembali ke PC 1, kita akan coba ping kembali PC 2. Nah, ini berhasil, ada reply, artinya secara jaringan sudah terhubung. Nah, untuk mengakses coba sharing tadi, masuk ke Windows Explorer, lalu ketikkan /IP address PC 2, yaitu 192.168.100.2. Lalu tekan Enter. Nah, di sini Anda dapat melihat keseluruhan folder yang telah dibagi oleh PC 2, yaitu folder users, lalu folder PC2 Lab Telkom, lalu folder documents, dan akhirnya folder coba sharing, di mana isinya adalah tes 1 dan tes 2. Kita lihat pada tes 1 dan tes 2 masing-masing berisi data 1 dan data 2. Nah, untuk cara lebih cepat, selain mengetikkan /IP address tadi, kita dapat menggunakan path atau link yang sebelumnya telah dibagikan oleh PC 2. Nah, ini path-nya atau linknya, Anda bisa mengetikkan ini langsung di Windows Explorer. Nah, ketika Anda ketikkan lalu tekan Enter, maka akan langsung ke file tes 1 dan tes 2. Nah, berikutnya untuk tes 1, kita akan melakukan perubahan karena tadi kita pilih opsi read write, artinya kita bisa membaca namun juga merubah atau write. Di sini saya akan melakukan perubahan data 1 spasi ubah. Nah, ini ingat ini pada PC 1. Nah, kemudian setelah kita lakukan save perubahan tersebut, kita akan pindah ke PC 2. Nah, ini adalah tampilan awal dari PC 2 di mana ditunjukkan link atau path dari folder coba sharing tersebut. Lalu kita akan masuk ke folder coba sharing. Nah, tes 1, ingat tadi datanya adalah data 1. Nah, sekarang sudah menjadi data 1 spasi ubah karena kita sudah ubah tadi di PC 1. Jadi, file yang dibagi oleh PC 2 atau yang di-share oleh PC 2 ini dapat dibaca dan diubah oleh PC 1. Sebagai tambahan, apabila Anda tidak berhasil melakukan share file, Anda bisa melakukan cek terhadap Network and Sharing Center. Caranya pergi ke Control Panel, lalu pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center. Nah, ini caranya sama seperti konfigurasi IP address di awal. Berikutnya pilih Change Advanced Sharing Settings. Nah, akan ada beberapa opsi yang muncul. Pastikan Anda melakukan pilihan terhadap Turn on Network Discovery. Lalu apabila diperlukan, Turn off Password Protected Sharing. Baik, kita telah sampai di akhir video ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu pembelajaran Anda di pengenalan jaringan komputer. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.